astronom tak lagi mempertanyakan apakah ada kehidupan lain di alam semesta. Pertanyaan yang ada di benak mereka adalah kapan kita akan menemukan atau kita yang akan ditemukan. Banyak astronom optimis bisa mendeteksi tanda-tanda kehidupan di dunia yang jauh tersebut. Teleskop luar angkasa James Webb milik NASA baru-baru ini mendeteksi petunjuk menggiurkan mengenai kehidupan sebuah planet di luar tata surya kita. Dan masih banyak lagi dunia yang bisa dilihat. Kita hidup di alam semesta yang tak terbatas, dengan bintang dan planet yang tak terbatas. Sudah jelas bahwa kita bukanlah satu-satunya makhluk cerdas di luar sana, kata Profesor Catherine Hymans dari astronom Skotlandia. Kita sekarang memiliki teknologi dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan apakah kita sendirian di alam semesta. Kehidupan ekstraterestrial didefinisikan sebagai kehidupan yang tidak berasal dari planet bumi. Keberadaan kehidupan di luar planet ini masih sebatas teori dan perkiraan mengenai kehidupan tersebut masih terus dicetuskan. Stephen Hawking dan Carl Sagan berpendapat bahwa tidak mungkin kehidupan hanya ada di bumi saja. Hipotesis mengenai asal-muasal kehidupan ekstraterestrial, jika ada, adalah sebagai berikut. Ada yang mengusulkan bahwa kehidupan mungkin muncul secara mandiri dari berbagai tempat di alam semesta. Panspermia yang menyatakan bahwa kehidupan muncul dari satu lokasi, kemudian menyebar antara planet-planet berpenghuni. Kedua hipotesis ini tidak saling eksklusif. Studi dan teori dari kehidupan ekstraterestrial dikenal sebagai astrobiologi, eksobiologi, atau xenobiologi. Bentuk-bentuk kehidupan berkisar dari kehidupan berskala bakteri sampai pada makhluk cerdas. Gagasan mengenai tempat tinggal kehidupan alien terus berkembang, seperti di Venus, Mars, Bulan, Jupiter, Saturnus, atau planet-planet lain yang mungkin bisa ditinggali. Kepercayaan bahwa benda terbang aneh berasal dari kehidupan ekstraterestrial dan klaim penculikan oleh alien dianggap palsu oleh para ilmuwan. Kebanyakan penampakan UFO merupakan pesawat buatan bumi, objek astronomik atau hanya berupa hoaks, tetapi beberapa penampakan tidak dapat dijelaskan. Kini, teleskop dapat menganalisa atmosfer planet-planet yang mengelilingi bintang jauh, mencari bahan kimia yang setidaknya ada di bumi, hanya bisa diproduksi oleh organisme hidup. Sekilas tentang penemuan seperti itu terjadi pada awal bulan ini. Kemungkinan tanda adanya gas di bumi dihasilkan oleh organisme laut yang terdeteksi di atmosfer sebuah planet bernama K2-18b yang berjarak 120 tahun cahaya. Planet tersebut berada dalam apa yang oleh para astronom disebut sebagai zona Goldilocks, jarak yang pas antara bintang-bintang di sekelilingnya agar suhu permukaan tidak terlalu panas atau terlalu dingin, namun juga tepat sehingga terdapat air dalam bentuk cair untuk mendukung keberlangsungan kehidupan. Mereka memiliki 10 planet Goldilocks dalam daftar untuk dipelajari dan mungkin lebih banyak lagi setelah itu. Bahkan jika tidak menemukan apapun, akan memberikan wawasan penting mengenai kemungkinan adanya kehidupan di planet seperti itu. Proyek Profesor Niku hanya satu dari banyak proyek yang sedang berjalan atau direncanakan di tahun-tahun mendatang untuk mencari tanda-tanda kehidupan di alam semesta. Ada yang mencari planet-planet di tata surya kita, ada pula yang mencari lebih jauh keluar angkasa. Akan tetapi, sekuat apapun teleskop luar angkasa, dia memiliki keterbatasan. Ukuran bumi dan kedekatannya dengan matahari memungkinkan teleskop untuk mendukung kehidupan, namun tidak akan mampu mendeteksi planet jauh seukuran bumi atau sedekat bintang induknya karena silaunya cahaya tersebut. Jadi, NASA merencanakan Habitable Worlds Observatory yang dijadwalkan pada tahun 2030-an dengan menggunakan pelindung matahari berteknologi tinggi. Alat ini meminimalkan cahaya dari bintang yang dikelilingi oleh sebuah planet. Artinya, HWO akan bisa melihat dan mengambil sampel atmosfer planet yang mirip dengan planet kita. Teleskop sangat besar milik European Southern Observatory yang akan diluncurkan pada akhir dekade ini akan berada di darat dan menatap langit sebening kristal
di gurun Chili. Teleskop tersebut memiliki cermin terbesar dari semua instrumen yang dibuat, dengan diameter 39 meter, sehingga bisa melihat atmosfer lain dengan lebih detail dibandingkan sebelumnya. Ketiga teleskop penganalisis atmosfer ini menggunakan teknik yang telah digunakan oleh ahli kimia selama ratusan tahun untuk membedakan bahan kimia di dalam material dari cahaya yang dipancarkan. Teleskop-teleskop ini begitu luar biasa kuatnya, sehingga bisa bekerja hanya dengan tusukan kecil. Cahaya dari atmosfer sebuah planet yang mengorbit sebuah bintang yang jaraknya ratusan tahun cahaya. Beberapa ilmuwan menganggap pertanyaan ini hanya sekedar fiksi ilmiah dan merupakan hal yang mustahil. Namun pencarian sinyal radio dari dunia asing sudah berlangsung selama beberapa dekade, tidak terkecuali oleh lembaga Search for Extraterrestrial Intelligence atau SETI. Seluruh ruang adalah tempat yang luas untuk dilihat, sehingga pencarian alien dilakukan secara acak hingga kini. Akan tetapi, kemampuan teleskop seperti JWST untuk mengidentifikasi tempat yang paling mungkin terdapat alien membuat SETI bisa memfokuskan pencariannya. Hal ini telah memberikan dorongan baru. Menurut Direktur Pusat Studi Kehidupan di Alam Semesta, Carl Sagan, institut ini telah memodernisasi susunan teleskopnya dan sekarang menggunakan instrumen untuk mencari komunikasi dari gelombang laser yang kuat dari planet yang jauh. Mencari sinyal mungkin tampak sebagai pendekatan yang paling tidak masuk akal dari semua pendekatan yang ada untuk menemukan tanda-tanda kehidupan, tetapi juga merupakan pendekatan yang paling jelas dan bisa terjadi kapan saja. 30 tahun yang lalu, kita tidak memiliki bukti adanya planet yang mengorbit bintang lain. Kini, lebih dari 5.000 planet telah ditemukan, yang bisa dipelajari oleh para astronom dan ahli astrobiologi dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua elemen bersiap untuk menemukan yang lebih besar dari sekedar terobosan ilmiah yang luar biasa. Menurut Dr. Subhajit Sarkar dari Universitas Cardiff yang merupakan anggota tim yang mempelajari planet K218b, jika kita menemukan tanda-tanda kehidupan, ini akan menjadi sebuah revolusi dalam ilmu pengetahuan dan juga akan menjadi perubahan besar bagi umat manusia. Sebuah penelitian mengejutkan menyebut bahwa makhluk luar angkasa atau alien berpotensi melihat kehidupan manusia di bumi dari 29 planet yang ada di tata surya. Penelitian tersebut dilakukan oleh 2 astronom asal Amerika Serikat. Mereka menyebut bahwa penelitian tersebut diperoleh dengan melihat bayangan samar saat planet-planet itu transit di depan matahari. Teknik ini juga diketahui digunakan manusia untuk mencari tahu kehidupan lain di luar angkasa. Pada tahun 2010, dari data satelit Cassini, para ahli NASA menemukan bukti penting yang menunjukkan adanya kehidupan alien primitif di Titan, bulan dari Saturnus. Ahli-ahli tersebut menyimpulkan dalam 2 makalah. Pada makalah pertama, dalam jurnal Icarus, dinyatakan bahwa hidrogen yang mengalir di atmosfer menghilang di permukaan, yang menunjukkan bahwa alien mungkin bernapas. Pada makalah kedua, dalam Journal of Geophysical Research disimpulkan bahwa terjadi kekurangan bahan kimia di permukaan. Zat-zat tersebut mungkin dikonsumsi oleh suatu kehidupan. Chris McKay, astrobiolog di Pusat Penelitian NASA, menyatakan bahwa proses konsumsi hidrogen mirip dengan proses manusia mengkonsumsi oksigen di bumi. Terdapat gagasan bahwa alien mungkin mengeluarkan sinyal ke angkasa. Gagasan ini tidak pasti, tetapi proyek-proyek seperti SETI dibuat untuk mencari sinyal radio dari kehidupan ekstraterestrial. Astronom juga mencari planet ekstrasurya yang dapat dihuni seperti bumi. Planet-planet yang diduga dapat dihuni adalah Gliese 581c dan Gliese 581d dan Ogle 2005. Teknologi yang ada tidak cukup untuk mempelajari planet-planet ekstrasurya tersebut.
Sebenarnya masih banyak informasi yang belum dapat disampaikan karena banyak informasi yang beredar di luar sana yang belum terungkap kebenarannya. Tetapi kita sebagai manusia akan selalu berpikir jikalau di luar sana banyak misteri yang belum terungkap seperti halnya alien dan sejenisnya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir dan juga jangan lupa tonton semua video dari kami.